Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas apakah perlu menggunakan lampu UV di filter akuarium ikan mas koki. Jadi saya tertarik membahas ini karena ada salah satu pertanyaan dari teman kita penghobi ikan hias mas koki yang bertanya, apakah saya perlu menggunakan lampu UV di chamber terakhir filter talang akuarium ikan mas koki saya. Jadi di sini saya coba jawab dan jelaskan berdasarkan apa yang saya pahami tentang penggunaan lampu UV di filter akuarium ikan mas koki. Jadi teman-teman, lampu UV ini merupakan salah satu filter yang digunakan untuk memfilter air akuarium, memfilter air kolam, memfilter air di bak fiber dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi lampu UV ini biasanya digunakan di chamber terakhir dekat pompa kalau menggunakan sump filter. Kalau misalnya menggunakan top filter talang, di chamber terakhir dekat lubang output. Kemudian kalau di kolam misalnya menggunakan pipa gravitasi sama seperti di sump filter di dekat pompanya. Ada juga yang menggunakan lampu UV ini di chamber pertama teman-teman. Jadi air masuk dikasih lampu UV dulu, baru filter mekanisnya. Ada juga seperti itu. Ada juga yang di bawah filter mekanisnya. Nah, penggunaan lampu UV ini saat ini ya banyak sekali bervariasi. Ada juga sekarang di dekat pipa pompa ini naik ke atas ke filter. Ada juga yang digunakan di dalam akuarium, tapi dia pakai tempat ya supaya lampu UV ini tidak berpengaruh kepada ikan yang dipelihara di dalam akuarium. Jadi lampu UV ini teman-teman fungsinya, kegunaannya adalah membunuh bakteri yang menyebabkan air kita itu berkabut ya. Air akuarium yang berkabut itu biasanya penghobi lainnya, misalnya kita bertanya di grup ya, bagaimana solusi air akuarium berkabut. Biasanya salah satunya adalah menggunakan lampu UV supaya airnya bening. Kemudian masalah air akuarium hijau ya, air akuarium hijau jadi mengganggu pemandangan, itu biasanya menggunakan lampu UV. Nanti kedepannya air yang berwarna hijau itu tidak ada lagi. Nah, jadi kita balik ke pembahasannya, apakah perlu menggunakan lampu UV ini di filter akuarium. Nah, di sini teman-teman kita harus analisa dulu ya permasalahan di tank akuarium kita. Kalau misalnya akuarium kita bening airnya ya, bening, bersih, ikannya sehat-sehat, hanya menggunakan filter mekanis dan biologis, jadi tidak perlu lagi menggunakan lampu UV ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya air akuarium kita itu mengalami sering berkabut, walaupun filternya sudah kita otak-atik ya, mekanisnya sudah kita buat berlapis, kemudian biologisnya sudah bagus, masih juga mengalami berkabut, selang waktunya itu bisa 2-3 bulan ya. Air berkabutnya masih juga terjadi di akuarium kita, mungkin boleh menggunakan lampu UV. Tapi kalau misalnya dalam jangka waktu 1-2 bulan air akuarium kita itu bening ya, filternya sudah bekerja, artinya filter biologisnya sudah matang ya, filter mekanisnya sudah berlapis, sudah bagus, artinya kita tidak perlu lagi menggunakan lampu UV ya. Jadi teman-teman, filter itu butuh waktu ya untuk kematangannya, tingkat kematangannya ya, filter biologis itu 1 bulan sampai 5 minggu lah ya, 1 bulan 7 hari seperti itulah ya, tergantung bagaimana kita perawatan dari filternya ya. Kalau misalnya filternya baru ya, biologisnya baru kita masukkan atau akuarium baru, itu kita ganti air 2 hari sekali supaya terjadi pembentukan bakteri baik di filter biologisnya teman-teman. Nah, kita lihat dulu ya air akuarium kita 1 bulan sampai 2 bulan. Kalau masih berkabut, nah bolehlah menggunakan lampu UV di chamber terakhir. Kemudian yang kedua, kalau kita mengalami masalah air akuarium kita hijau ya, berwarna hijau, nah itu biasanya salah satu solusinya selain menggunakan filter mekanis berlapis, salah satu solusinya adalah menggunakan lampu UV. Nah,
Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya air akuarium kita tidak mengalami hijau, berkabut, kita tidak perlu menggunakan lampu UV ya. Karena kalau kita menggunakan lampu UV tentu saja walaupun kita gunakan beberapa jam, tentu saja itu ada watt listriknya. Nah, itu akan menambah daya listrik yang kita gunakan untuk akuarium yang kita miliki ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah, jadi kalau misalnya kita ini punya filter ya, filter kita itu akuarium kita kecil nih, misalnya ukuran 70 cm, kita menggunakan filter talang ya, tapi kita mau pakai lampu UV, tentu saja kita harus mengurangi salah satu chamber ya, satu chamber terakhir itu tidak kita isi dengan filter biologis, hanya menggunakan lampu UV. Jadi pertimbangannya seperti itu teman-teman. Kalau kita mau benar-benar memaksimalkan filter kita ya, kita mau bakteri baiknya banyak di filter biologis ya, tentu saja kita tidak akan menggunakan lampu UV di chamber terakhir. Jadi itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman kita yang bertanya tadi mengalami masalah air berkabut sudah 1-2 bulan masih berkabut, silakan pakai lampu UV. Kemudian kalau misalnya air akuariumnya mengalami hijau ya, hijau tidak hilang-hilang ya, sudah di filter mekanisnya sudah dibuat berlapis 1-2 bulan masih seperti itu ya, boleh menggunakan lampu UV. Mungkin bakteri yang menyebabkan timbulnya hijau tadi sangat banyak di air sumurnya sehingga harus menggunakan lampu UV teman-teman. Kemudian ini lagi kalau misalnya kita menggunakan tank di luar ruangan ya, menggunakan tank di luar ruangan, kita ini tidak pakai tanaman sirih gading misalnya di chamber biologis, airnya hijau terus ya, boleh menggunakan lampu UV. Tapi kalau mau tidak pakai lampu UV, itu saran saya, kebetulan saya punya tank akuarium yang di luar ruangan, itu airnya tidak hijau, tidak pakai lampu UV, itu filternya jangan sampai terkena sinar matahari, filter biologisnya jangan sampai terkena sinar matahari, kemudian ditutupi ya pakai tanaman sirih gading, itu pasti tidak hijau airnya teman-teman. Itu sudah saya terapkan. Dan kalaupun hijau itu pasti di bagian kaca karena kena sinar matahari ya, itu tinggal kita gosok saja, itu airnya pasti bening. Nah selanjutnya mungkin teman-teman lihat air akuarium saya di tank 150 cm ini, airnya bening, tidak menggunakan lampu UV ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena saya tidak mengalami masalah air akuarium saya itu tidak berkabut, tidak berwarna hijau, jadi saya tidak perlu menggunakan lampu UV teman-teman. Jadi saya maksimalkan saja filter biologis, kemudian filter mekanisnya berlapis, dan saya tidak pelihara ikan mas koki terlalu banyak. Teman-teman bisa lihat ini cuma ada sekitar 5 ekor ikan mas koki saja di dalam tank 150 cm. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang apakah perlu menggunakan lampu UV di filter akuarium ikan mas koki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lubung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lubung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.